Ya, pemirsa, pemerintah tengah mewaspadai dampak resesi ekonomi yang dialami oleh sejumlah negara termasuk Jepang dan Inggris. Sejumlah langkah pun telah disiapkan, diantaranya menjaga komoditas ekspor dan konsumsi domestik. Jepang saat ini tengah mengalami perlambatan ekonomi yang cukup berat. Bahkan negeri Sakura tersebut telah masuk ke dalam jurang resesi yang membuat negara tersebut terlempar dari posisi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Produk domestik bruto Jepang secara tahunan tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,4% pada kuartal 4 tahun 2023, setelah pada kuartal sebelumnya juga tercatat minus 3,3%. Di sisi lain, perekonomian Inggris juga mengalami kejatuhan ke dalam resesi pada paruh kedua tahun 2023. Data produk domestik bruto Inggris pada kuartal 4 tahun 2023 tercatat melemah minus 0,3%. Sedangkan pada kuartal 3 2023 tercatat tumbuh negatif sebesar 0,1%. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengantisipasi rambatan dampak resesi ekonomi yang dialami sejumlah negara, termasuk Jepang dan Inggris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip media menyatakan, pemerintah akan menjaga komoditas ekspor andalan Indonesia dan menjaga pangsa pasar produk ekspor di luar negeri. Kemudian membuka pasar baru melalui keanggotaan di Multilateral Agency, termasuk Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi atau OECD. Selain itu, pemerintah juga akan terus menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama ini terbukti menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab Indonesia selama ini diuntungkan dengan jumlah penduduk dan bonus demografi berupa angkatan muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara Jepang di tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di kuartal 1 tahun 2023 lalu, ekonomi Jepang masih bisa tumbuh sekitar 4,4%. Kemudian memasuki kuartal kedua, sudah mulai ada penurunan menjadi 4% untuk pertumbuhan ekonomi Jepang. Kemudian di kuartal ketiga, ekonomi Jepang tumbuh negatif, minus 3,3%. Kemudian di kuartal 4, beragam upaya terus dilakukan oleh pemerintah Jepang, otoritas keuangan ataupun moneter di sana juga terus berupaya sehingga mungkin mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga berhasil sedikit membaik meskipun masih dalam area negatif ya. Di kuartal keempat itu minusnya 0,4%. Dari disebutkan berarti 2 kuartal berturut-turut ekonomi Jepang tumbuh negatif dan ini secara bisa disebutkan begitu ya, tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut disebutkan masuk dalam jurang resesi ekonomi. Itu dia untuk pertumbuhan ekonomi Jepang yang mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut di tahun 2023. Kemudian berikutnya pertumbuhan ekonomi Inggris juga sama. Ini juga tidak berbeda jauh dengan Jepang yang sudah masuk dalam resesi ekonomi. Kita lihat di kuartal 1 tumbuhnya 0,2%, kemudian di kuartal kedua stagnan saja begitu pertumbuhan Inggris dan di kuartal ketiga sudah mulai mengalami tekanan yang lebih jauh lagi. Minus 0,1% di kuartal ketiga dan di kuartal 4 nampaknya pelemahan ekonomi Inggris masih berlanjut menjadi minus 0,3%. Itu dia membuat ekonomi Jepang dan Inggris bisa disebutkan masuk dalam jurang resesi ekonomi. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan menahan dampak resesi ekonomi Jepang dan Inggris, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi Prof. Telisa. Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi semuanya. Baik, salam sehat Prof. Sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disebutkan. Tadi ini sudah disampaikan juga ya pada saat pertama begitu ada 2 negara yang masuk lagi dalam resesi ekonomi begitu ya. Sebenarnya apa sih yang mungkin Prof. Telisa bisa sampaikan begitu? Apa yang tengah terjadi dalam perekonomian global saat ini Prof? Ya, jadi kita lihat resesi ini semakin sering dan semakin persisten ya. Kalau kita lihat polanya belakangan ini, Oke. after global financial crisis, itu terjadi karena
Pertama, sebenarnya ini adalah implikasi dari interconnected worlds ya. Jadi kan karena kita tuh semakin terkoneksi ya, itu adalah konsekuensi dari globalisasi. Jadi dengan globalisasi efek rambatan itu menjadi lebih cepat dan lebih sering terjadi ya. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi. Dan kemudian yang kedua, itu adalah konsekuensi yang masih terjadi juga sebagai dampak dari pandemi ya, yang disebut sebagai scaring effect dari pandemi itu. Jadi ini pelan-pelan ya, tapi kemudian itu tetap ada ya menggerogoti ketahanan ekonomi berbagai negara di dunia. Jadi itu terus ditambah yang ketiga permasalahan geopolitik dan supply chain. Jadi tiga hal itu globalisasi, kemudian ya tadi konsekuensi dari globalisasi, kemudian juga pandemi dan kemudian geopolitik ya dan supply chain itu jadi terus banyak negara yang pulih lagi, kena lagi, pulih lagi, kena lagi kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, slow tapi kemudian ini terus terjadi. Nanti tinggal ini negara ini. Jadi nanti merambat ke negara lain. Saya sih melihat polanya seperti itu ya. Jadi memang lebih complicated ya di era VUCA ini ya, yang serba uncertain, volatile, dan ambigu ya. Baik. Nah, berarti itu juga kah faktor yang menyebabkan akhirnya Jepang, kemudian Inggris ini dalam jurang resesi, dalam artian karena pertumbuhan ekonominya tumbuh negatif dalam 2 kuartal terakhir? Betul, itu masing-masing punya story tapi terkait dengan tiga hal itu. Kalau kita lihat Jepang misalkan ya, Jepang itu juga memang dia juga efek dari pandemi, kemudian juga dia ada problem struktural lain yaitu dari sisi penduduk ya. Kalau Jepang itu karakteristik khususnya penduduk. Nah tapi kan penduduk ini juga dia aging society ya, dia jadi penduduk tua sehingga konsumsinya juga berkurang gitu kan. Dan kemudian Jepang dari sisi policy ekonomi juga dia terkena inflasi ya. Jadi dampak dari inflasi. Nah, inflasi kenapa terjadi? Karena di global kan tadi yang tiga hal tadi ya, cerita tentang geopolitik, supply chain disruption. Nah, karena inflasi tinggi ditambah dengan konsumsinya sudah rendah, daya beli masyarakatnya juga rendah, akibatnya juga ya Jepang untuk tumbuh tuh menjadi lebih sulit gitu kan dengan dia ditambah aging society. Nah, kalau Inggris itu kan kita tahu harga gas alam ya, kebijakan energi dan Brexit ya. Sebenarnya Brexit itu kan karena geopolitical juga. Jadi dia terpisah dari Eropa, kemudian dia akhirnya malah lebih banyak mengimpor dari Australia, dia nggak masuk lagi Brexit yang lebih efisien di Eropa untuk supply chain, ditambah dengan Rusia yang tadinya dia dapat gas dari Rusia. Nah itu jadi semuanya mempengaruhi kepada ekonomi ini. Nah itu kan semuanya ceritanya hampir sama, cuman masing-masing ada cerita sendiri, tapi cerita generalnya sama, tiga hal itu ya. Jadi itu yang menyebabkan kedua negara ini juga terjebak di dalam krisis gitu kan. Jadi memang kondisi global yang serba tidak menentu inilah yang telah menggerogoti ya ketahanan ekonomi negara-negara yang mengalami krisis tersebut. Itu dia, uncertainty nampaknya tengah terjadi begitu ya di global saat ini. Tapi tren perlambatan ekonominya begitu kalau kita lihat di dunia ini akankah terus terjadi dan meluas, Prof. Telisa, menurut Anda? Iya, kalau tadi dari teori rambatan ya, ada teori yang disebut sebagai contagion dan spillover. Jadi karena dunianya semakin interconnected gitu kan, itu kemungkinan akan lama ya untuk pulihnya. Maksudnya pulih, nanti ada stimulus nih, dia pulih, tapi nanti ada lagi gitu. Karena apa ya, karena efek rambatan itu ya karena kita interconnectednya itu tinggi sekali ya, semakin tinggi gitu. Karena sistem dengan globalisasi ini gitu. Jadi, dan kemudian energi dan pangan ini menjadi masalah yang besar di dunia. Jadi kita juga berada di era perubahan iklim, di mana kan iklim sekarang mempengaruhi nih ke produksi pangan ya. Jadi dan energi kan. Nah, itu kemudian kebutuhan dasar pokok ya, nanti pengaruhnya ke inflasi. Nah itu mengguncang stabilitas makro. Jadi ini memang isu jangka panjang. Makanya ada istilah yang kemarin greenflation yang lagi hype juga kan kemarin ya di masa kampanye. Nah itu dan juga sebenarnya krisis pangan dan energi yang di depan mata. Nah itu tuh mempengaruhi stabilitas makro. Stabilitas makro tuh sebetulnya efeknya aja gitu dari masalah yang lebih struktural lagi, yaitu krisis pangan dan energi. Dan ini bisa terjadi di seluruh dunia gitu. Meskipun kita duitnya ada, tapi kalau misalkan barangnya nggak ada, nah itu kan juga harus diperhatikan. Jadi saya melihat bahwa ini memang in the long term ya, medium long term. Jadi bukan cuma jangka pendek ya, melihatnya agak-agak ya, kecuali di dunia kita melakukan aksi bersama-sama kompak gitu ya, menghentikan perang misalkan. Soalnya kalau selama perang masih ada, supply chain disruption masih ada ya, pangan dan energi kita terancam. Iya, belum lagi ada gangguan logistik begitu ya di Laut Merah begitu yang membuat bahan-bahan kebutuhan industri itu melonjak luar biasa begitu Bu.
Melonjak luar biasa, Oke. betul betul. Jadi itu Hmm, memang perlu nggak bisa solusinya tuh satu negara. Kalau satu negara doang nggak akan bisa, kan Jepang sendiri, Inggris sendiri, nggak bisa. ya, Harus ya. ada di dunia ini kesadaran bersama kita berada di perahu yang sama gitu loh. Gitu. Oke. Jadi masalah struktural tentang pangan dan energinya ini harus diberesin dulu. Nah, nanti itu efek sampingan kan ke makroekonomi gitu. Baik. Ya lantas sejauh mana dampak resesi ekonomi yang dialami Jepang dan Inggris tadi terhadap kawasan ASEAN sendiri? Oke. Nah, kita lihat ya, kalau ASEAN itu gravity, Hmm, gravity itu kan kedekatan kita tuh seperti magnet ya, gravitasinya tuh dekat dengan mana sih? Sebenarnya kalau Inggris, saya pernah melakukan penelitian impact prediction of Brexit ya di dalam jurnal saya juga itu oke. sebenarnya nggak terlalu tinggi sih Hmm, direct impact-nya, tapi indirectnya mungkin ada nanti ke negara Eropa dan oke. juga Cina. Jadi kita harus lihat direct indirect. Kalau direct langsung Inggris ke Indonesia memang kecil ya secara mitra dagang dan lain sebagainya. Hanya dia hak keuangan mungkin ada ya tapi kecil. Nah, tidak sebesar ke US tentunya, nah ataupun ke China dari sisi trade. Nah, tapi kita harus lihat juga gimana hubungan Inggris dengan US, gimana hubungan Inggris dengan Cina, karena dua negara itu kan yang pengaruh gitu. Nah, Oke. atau mungkin Inggris dengan Malaysia, kita dekat dengan Malaysia misalkan. Nah, tapi atau Inggris dengan Singapura gitu. Jadi kita harus lihatnya indirectly-nya juga kayak gimana. Ya, itu yang Hmm, pertama. Terus kalau Jepang, tentu Jepang itu kan sebagai negara di ASEAN efeknya lebih gede. Gravitasinya dong, karena ya. kan kita lebih berdekatan baik secara geografis maupun secara sejarah, secara ekonomi. Oke. Jepang juga jangan lupa banyak memberikan bantuan ke Indonesia dari sisi pengembangan teknologi, ya, pembangunan infrastruktur. Jepang itu banyak lah ngasih support ke Indonesia. Jadi itu Oke. kalau Jepang tuh direct effect-nya pasti akan lebih terasa. Nah, kemudian sekarang Cina pun kan lagi mulai goyang meskipun dia masih tumbuh, tapi Cina ini kan terancam dampak krisis properti. Banyak yang memprediksikan, analis bahkan yang serem-seremnya katanya bisa seheboh dari krisis Amerika ya, global financial crisis, mortgage subprime. Ini kan yang Evergrande dan Country Garden itu bisa Oke. diprediksikan impact-nya bisa sebesar itu gitu ya. Karena Cina juga sekarang sebagai hub di dunia. Nah ini yang perlu kita khawatirkan efek bersamaan ini loh. Mungkin Hmm, langsung kalau cuman itu bisa diisolir ya udah Inggris Cina mungkin lebih kecil, Jepang lebih. Tapi ketika Cina juga terpengaruh, ya otomatis itu akan besar impact-nya ke kita gitu. Jadi karena Cina itu mempengaruhi seluruh dunia gitu. Dia sebagai gravity ya, center of gravity gitu Cina dan US. Nah, nanti US juga bisa limbung juga gitu misalkan. Nah, itu yang oke. bersamaan ya repercussion effect. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi memang mitigasi terhadap potensi krisis itu harus segera gitu dan memang membutuhkan tindakan bersama. Ya salah satunya menurut saya di global tuh ya perang lah nomor satu harus dihentikan karena itu salah satu Oke. kunci ya. Baik, baik, itu dia berarti memang masih terdampak dengan eskalasi geopolitik begitu ya terhadap perekonomian global begitu. Dan di dalam negeri sendiri kita tahu pemerintah khususnya dari Kementerian Koordinator Perekonomian telah menyiapkan sejumlah langkah begitu untuk mengantisipasi diantaranya menjaga konsumsi dalam negeri nih Bu dengan mendorong Betul. produktivitas. Nah, tanggapan Profesor sendiri bagaimana ini? Iya, itu memang common recipe yang biasa dilakukan ya ketika global lagi nggak kondusif, kita kembangkan ekonomi lokal gitu kan. Jadi Oke. artinya bahwa karena konsumsi itu kan terbesar gitu kan. Cuma jangan lupa juga bahwa konsumsi kita itu ternyata banyak didrive oleh harga komoditas. Hmm, Ya, jadi growing consumption kita pernah ya, misalkan di tahun 2000 7 ke atas itu bisa growing itu karena juga harga komoditas ya apa ada windfall dari komoditi jadi tetap ada efek global juga gitu jadi nah tapi ada yang hal yang tetap bisa kita bertahan yaitu konsumsi basic yang memang itu jadi kebutuhan kayak konsumsi makanan minuman itu kan basic ya jadi harga komoditas naik atau turun itu kan tetap ada tren meningkatnya juga gitu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat nah jadi oke. itu yang bisa kita selamatkan ya jadi nah terus kemudian kita ya common recipe yang lain selama ini banyak barang yang impor. Kalau impor tuh kan nanti menggerus devisa. Padahal dalam kondisi sekarang, tentu dalam kondisi global yang sedang tidak kondusif, kita harus hemat devisa. Nah, cara menghemat devisa apa? Pasti kurangin impor gitu kan. Tapi sekarang beras, kita kalau nggak impor juga ya, kita lihat ya. Jadi di satu sisi kita memang masih butuh, cuman impornya lebih prioritaskan lagi yang mana yang memang tidak ada di domestik. Nah kalau impor apa produk-produk yang masih bisa substitusinya domestik ya itu kita kurangin lah gitu. Maksudnya apalagi yang sifatnya barang-barang sekunder gitu. Kalau primer kan mau nggak mau kita memang nggak ada stoknya. Ya harus tingkatkan produksi di domestik. Tapi kan meningkatkan produksi domestik itu nggak dalam semalam juga gitu kan butuh waktu dan proses. Jadi kita memang kayak pangan ya harus beralih ke pangan-pangan lokal gitu. Jadi jangan cuma jargon aja, maksudnya karena ya kita memang harus hemat devisa ya. Misalnya kita Oke. punya singkong ya kita kembangkan singkong di domestik untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu strategi bertahan namanya ya, Baik. defensif gitu. Ya, Defensif ya. dulu kita karena
tiarap dulu nih dalam kondisi dunia lagi serba uncertain seperti ini. Jadi memang harus dilakukan strategi tiarap. Ini kita kembangkan apa sih yang bisa kita kembangkan di domestik itu. Kalau kita bisa kurangi impor, tapi tentunya dipilih dulu yang mana. Nah, Oke. terus sambil kita melakukan konsolidasi lah istilahnya. Ya memperkuat struktur ekonomi kita, terutama konsumsi. Terus kemudian ya mencari mitra dagang. Biasa solusinya juga mitra Betul. dagang yang lagi nggak krisis Iya, gitu. iya, iya. Misalkan kayak supaya kemarin baru ke Timur Tengah ngelihat wah ekonomi mereka tuh growing banget ya. Maksudnya Hmm. ya kita selalu gimana sih dengan Timur Tengah, padahal tuh kita tuh banyak ya mengekspor haji ke sana segala macam, tapi Ya. kita belum dapat benefit banyak dari kerjasama investasi ataupun kerjasama tenaga kerja dengan mereka. Nah itu yang harus kita dorong. Jadi memang Betul. biasanya juga gitu mencari mitra dagang yang tidak sedang kritis gitu, karena banyak beberapa negara yang masih growing, yang masih bagus. Nah itu tuh yang harus kita tingkatkan untuk mitra dagang kita gitu, sambil Oke. tadi mitigasi dari resesi-resesi itu Ya, gitu. Prof. Jadi memang yang paling utama selain tadi menjaga konsumsi dalam negeri begitu dengan bonus demografi kita ya. Kemudian ada upaya lain adalah menjaga komoditas ekspor andalan kita ya tentunya di luar negeri. Kita akan lihat seperti apa strateginya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Telisa. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 yang memang masih di atas 5% ya. 5,03, 5,17%, 4,94%, dan 5,04% di kuartal 4 tahun 2023 lalu. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2023 ini kumulatif kita lihat pergerakannya. Myanmar menempati posisi pertama 5,6%, kemudian ada Thailand 5,5%, dan posisi Indonesia harusnya berada di posisi ketiga 5,05%. Jadi kami mohon ada kesalahan data ya terkait dengan data yang kami tampilkan. Myanmar harusnya adalah Filipina begitu kalau kita lihat posisinya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Aulaflianti, Guru Besar FEB Universitas Indonesia. Prof. Telisa, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global tadi. Lantas bagaimana komoditas ekspor andalan ini kan lagi dijaga juga oleh pemerintah begitu. Kemudian dengan membuka pasar baru, lantas sejauh mana hal ini bisa menjadi shortcut lah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Silakan, Prof. Iya, jadi kita kan sebenarnya anggota dari berbagai perjanjian multilateral ya, seperti tadi kita udah discuss ya, ada RCEP, terus kita juga anggota MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tentunya tadi kan beberapa negara ASEAN masih growing ya. Yang terdekat dulu deh, negara Yes. ASEAN. Yang jelas-jelas kita memang sesama masyarakat ASEAN, nah itu harusnya lebih bisa dioptimalkan lagi gitu kan. Mungkin tadi Myanmar lagi bagus ekonominya, Vietnam juga mungkin masih oke ya, Malaysia masih oke, atau Filipina ya terutama. Nah itu Iya, yang harus kita Filipina, Kamboja, dorong. Indonesia urutannya betul. Iya, Kamboja gitu. Pokoknya negara-negara itu masih growing. Nah, itu kita dekati dong harusnya, dan dengan skema MEA itu kita masih, dan kita pun masih punya produk-produk unggulan gitu kan. Terus kemudian yang kedua ya, yang terdekat juga India dan Timur Tengah itu juga kondisinya masih oke sebenarnya. Nah, dengan India tuh sebetulnya peluangnya juga banyak ya. Cuma tadi tinggal kita bagaimana diplomasinya harus diperkuat juga, soft diplomasi kita, dan saling menguntungkan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan India itu seperti apa, itu harus didorong lagi. Timur Tengah juga yang jelas-jelas kita memang banyak mengekspor haji ya ke sana ya, maksudnya itu aja kita tuh sebenarnya masih kurang gitu. Kalau saya lihat kemarin baru dari sana juga kayak banyak tuh sebenarnya kok nggak ada ya produk Indonesia, banyak kan produk dari Cina gitu, padahal kita banyak mengekspor orang kita. Jadi itu Oke. tuh sebenarnya masih banyak. Nah, kenapa kita nggak mendorong di situ? Kemudian yang keempat ya RCEP gitu-gitu ya. Terus kita punya banyak juga dengan IECPA, EUCEPA, Ya. macam-macam lah ya. Itu kan bisa, itu kita optimalkan gitu loh dengan negara-negara mitra dagang yang sudah punya perjanjian dengan kita gitu loh. Itu juga sebenarnya masih banyak ruang, misalkan dari sisi promosi ekspor, fasilitasi ekspor, dokumen-dokumen ekspornya kayak gitu kan. Dan yang itu juga isu lingkungan sih sekarang. Jadi kendala kita salah satunya adalah di eco labeling ya. Jadi karena kalau kita ke negara-negara maju seperti kita katakan, mereka standar kualitasnya itu tinggi. Mungkin kita juga harus memperbaiki standar kualitas produk kita
supaya memenuhi dari standar-standar lingkungan, meskipun sometimes kadang-kadang dilebihkan ya, tapi ya kita mau nggak mau harus ngikutin ini mereka kan, aturan dari negara yang impor tentunya. Nah ini juga dibutuhkan juga kemampuan negosiasi diplomasi dan juga kemampuan untuk ya itu tadi menjawab challenge dari sertifikasi itu. Iya, Ya betul. harus kita penuhi gitu. Standar quality kita memang harus kita tingkatkan, standar kualitas produk gitu loh. Supaya daya saing ekspor kita ini Ya. bukan hanya main di murah saja, tapi juga di kualitas gitu loh. Itu harus sudah mulai ke sana sih. Ya, isu lingkungan memang masih menjadi kendala apabila kita memang mengirim khususnya ya produk-produk kita ke wilayah Eropa begitu. Tapi Anda melihat apakah ini hanya kendala kecil saja yang mungkin harus segera dibenahi dari sisi administrasi atau kelengkapan-kelengkapan data untuk bagaimana peran peduli lingkungan pemerintah Indonesia khususnya mungkin di sektor pertanian maupun di pertambangan sendiri. Iya. Sebenarnya itu bukan kecil ya, maksudnya Hmm, mungkin ada yang sifatnya administratif, tapi ada yang sifatnya substantif juga sih ya. Jadi kayak oke. EUDR itu kan masalah sawit itu kan kena deforestation apa EUDR-nya Eropa gitu kan. Jadi itu cukup kompleks lah. Tapi kita pemerintah juga terus berupaya ya berdiplomasi gitu, menjelaskan bahwa sawit itu belum tentu deforestasi gitu loh. Kita udah Oke. jelaskan apa definisi deforestasi, bahkan di Malaysia sendiri kan sawit itu sebetulnya hutan ya. Jadi sawit itu bukan perkebunan tapi kehutanan. Jadi Hmm, nggak merusak hutan, justru malah mereforestasi gitu loh. Kebun sawit itu yang tadinya belukar terus kemudian jadi sawit. Nah, itu kayak gitu-gitulah harus ada diplomasi semacam yang Malaysia lakukan gitu supaya ya oke. itu tadi produk kita ya. Tapi tetap kita juga memang memperhatikan kelestarian lingkungan karena sekarang semua temanya tuh SDGs, ESG gitu kan. Nah, Yes. ya mau nggak mau kita ngikut ke sana. Kemudian juga ya pengennya lebih bernilai tambah supaya nggak rendah gitu kan dari sisi kita jangan mentah gitu kan. Pertama ditingkatkan kualitasnya, kedua juga ditingkatkan value added-nya gitu kan. Dan itu memang nggak bisa sebentar, semua Hmm, ongoing gitu loh. Dan kita ya harus diplomasi juga. Dan Indonesia sendiri kan sebenarnya walaupun nggak diekspor, kayak sawit bisa dijadikan biodiesel gitu, biofuel, biosurfaktan. Jadi ya. sebenarnya kita sendiri ya sekarang siapa sih minyak nabati yang juga cukup produktif gitu kan. Jadi sebenarnya masih dibutuhkan. Cuman tadi memang menghadapi diplomasi-diplomasi ya. Terus kemudian optimalisasi dari perjanjian-perjanjian itu kadang belum optimal dan dukungan dari sisi promosi. Kadang kita butuh promosi gitu ya. Itu kita masih kekurangan nih agen-agen promosi, market intelligence di luar negeri kayak gitu tuh harus Hmm. memang terus dikembangkan sih gitu. Oke, dari Masih bisa sisi neraca perdagangan Indonesia, tanggapan Prof. Telisa bagaimana? Kita kan surplus terus-menerus begitu ya di Januari betul, tapi kemarin 2024. kecil kan, Itu berkurang. dia, ini sudah mulai menurun nih. Apa yang bisa kita Betul. cermati begitu? Sementara kan kita harus masih terus mencari pangsa pasar baru untuk produk-produk ekspor kita. Iya, kalau saya lihat sih memang penurunan harga komoditas sudah terlihat dampaknya ya, dan Hmm, perlambatan ekonomi global juga sudah terlihat. Tapi memang kalau Januari itu kan biasanya agak slowing down karena ekonomi kan baru awal tahun gitu oke. kan. Nanti baru jelang kuartal satu akhir biasanya juga trade akan meningkat lagi gitu. Tapi ya itu tadi ditambah dengan isu-isu seperti Laut Merah, Houthi itu ya, dan kemarin juga Israel menyatakan akan terus menyerang meskipun bulan Ramadan. Nah ini juga ya menimbulkan sentimen negatif dari sisi trade ya. Jadi global trade juga diperkirakan 2024 juga akan slowing down gitu. Nah, Hmm, ya kita harus bekerja lebih keras lah untuk menghadapi memitigasi ya berbagai hal tersebut karena itu sudah di depan mata memang resiko-resikonya itu memang meningkat gitu ya resiko dari sisi trade. Jadi ya kita mah pengen berusaha untuk terus surplus ya salah satu tiarapnya ya mungkin impor yang mungkin harus kita mulai kendalikan lagi ya impornya sendiri apalagi ini jelang Ramadan ya impor ya. ini juga harus kita lihat lagi ya jangan sampai membengkak karena kan kita berharap sih tetap surplus gitu kan. Nah, Hmm. kalau ekspor agak susah ditingkatkan dalam jangka pendek ya setidaknya mungkin impor lebih terkendali ya tapi tidak membabi buta tergantung dari kondisi kita juga gitu kan. Jadi ya sambil kita terus kan katanya hilirisasi akan berkontribusi pada peningkatan ekspor sambil kita tunggu tuh dampak dari hilirisasi kepada ekspor yang lebih bernilai lagi maksudnya karena nggak Oke. mengandalkan kepada kuantitas kan kepada harga gitu kalau hilirisasi ini udah jalan Iya, iya. memang ekspor-ekspor hasil produk hilirisasi itu udah mulai bisa dijual Mm-mm. harusnya itu bisa mensubstitusi gitu apa yang kita sekarang hilang karena harga komoditas yang memang beberapa profil itu turun gitu Oke. gitu sih. Lantas bagaimana optimisme Anda sendiri, Prof, terkait dengan perekonomian Indonesia di tengah tadi ancaman-ancaman dari krisis ekonomi yang dialami secara global dan resesi ekonomi akhirnya yang dialami oleh sejumlah Betul. negara begitu?
Kalau saya belajar dari pandemi ya, Mas Pras ya. Maksudnya kita perlu punya optimisme juga, tapi realistis ada. Perlu Oke. punya optimismenya karena kita pernah nih mengalami suatu guncangan yang sangat besar yang dinamakan sebagai COVID-19 ya. Tapi alhamdulillah setelah kita bisa lihat flashback lagi ke belakang, Ya. kita bisa banyak belajar dari COVID itu ya. Guncangan sebesar itu pun bisa kita hadapi bersama. Kalau kita ingat dulu waktu COVID itu kan nggak ada perang, nggak ada apa. Kita bersatu menghadapi musuh yang sama yang namanya COVID-19. Nah itu kan sebenarnya kuncinya kalau dunia ini bersatu ya tidak perang dan lain sebagainya. Ini saya yakin masalah ini bisa kita hadapi bersama. Jadi memang nggak bisa ini hanya masalah satu negara. Nah harapannya juga di Global Forum, Indonesia kan anggota G20 ya tadi. Nah kita bisa menyuarakan peace ini bersama-sama bukan hanya untuk kepentingan suatu negara gitu, tapi ini untuk kepentingan dunia secara global gitu. Kalau kita ini ya kita di perahu yang sama mau terseret yang sama gitu. Jadi itu yang mungkin Indonesia bisa soft diplomacy gitu untuk bahwa ini ya kita daripada misalkan maksa Rusia jangan serang Ukraina atau Israel jangan serang Palestina, mungkin kita angkat isu ekonomi ini melalui isu ekonomi di G20 ini kita bersama gitu loh. Nah itu ya harus ada juga global diplomasi seperti itu gitu. Jadi musuh tapi bersama. dari domestik sambil tetap menguatkan. Baik Prof, jadi musuh bersamanya adalah kita bagaimana menghentikan perang berkepanjangan begitu ya. Dan ini memberikan dampak yang luar biasa sekali terhadap perekonomian sejumlah negara, mungkin nantinya termasuk dengan Indonesia. Baik Prof Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.